Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Air Movie, melanjutkan dari episode sebelumnya, terlihat Osman dan pasukan Alpenya tengah berlari menunggangi kuda menuju suatu tempat. Sementara itu, di Sogut, Ismihan yang mencoba untuk mengumpulkan koin emas sebagai bayaran pada Naiman. Di sana dia bertanya pada Bayindir, "Bagaimana kelihatannya, Bayindir?" Dan Bayindir menjawab, "Ini tidak cukup, Fede Sultan. Kita memiliki terlalu banyak hal yang hilang." Lalu Ismihan berkata, "Sulit untuk mengatakannya, tetapi aku seharusnya mendengarkan Osman dan memilih perang daripada permainan. Menyerah pada pria seperti Naiman itu menyakitiku. Baiklah, bagaimanapun, letakkan ini di sebelah yang lain." Tidak lama Caleli datang memasuki ruangan seraya berkata, "Fede Sultan, Osman Bey datang. Dia ingin bertemu denganmu." Mendengar ini Ismihan berkata, "Osman Bey adalah pria yang baik. Kita menyebutkan namanya dan dia tiba. Biarkan dia masuk." Kemudian Osman pun memasuki ruangan dengan Bayindir yang pamit mengundurkan diri dari sana. Kemudian Ismihan bertanya, "Apa gunanya datang kepadaku setelah kamu membakar markas Naiman? Apakah kamu ingin menyeretku ke api yang akan kamu bakar?" Dan Osman menjawab, "Kau mengatakan apa yang aku pikirkan, Fede Sultan? Apakah kau tahu apa rencana Naiman?" Kemudian Ismihan mengatakan, "Dia ingin mengambil kepalamu karena kau telah membunuh Samagar, dan karena kau adalah seorang pemberontak, dan tentu saja kau mengambil emasnya." Lalu Osman bertanya, "Mengapa Samagar mati?" Mendengar ini membuat Ismihan hanya terdiam. Sahabat kita beralih sejenak ke Inegol. Benggi yang sudah berada di sana berpikir keras bagaimana caranya membawa Frigg keluar dari kastil. Tidak lama Frigg datang seraya berkata, "Ah, Benggi, jadi kamu datang ke kematianmu dengan kakimu sendiri? Hah? Kau memikatku ke dalam perangkap." Seketika perkelahian terjadi di antara mereka. Lalu Benggi berkata, "Jangan bodoh, Frigg." Namun Frigg mengatakan, "Kamu akan mengubah kami menjadi mangsa Naiman di Kevanserai." Seketika Benggi berkata, "Aku tidak tahu apa yang terjadi di Kevanserai itu. Aku menyelamatkanmu. Apa yang aku lakukan di sini jika aku ingin memikatmu ke dalam perangkap? Aku membawamu keluar dari suku itu hidup-hidup. Jika aku mau, aku akan membunuhmu di sana." Lalu Frigg bertanya, "Kenapa kau datang?" Dan Benggi menjawab, "Kamu berhutang nyawa padaku. Aku ingin kau membayarnya kembali." Mendengar ini Frigg bertanya, "Ah, kau? Apa yang kau inginkan? Beritahu aku." Dan Benggi menjawab, "Itu akan bermanfaat bagi kita berdua. Aku ingin nyawa anak-anak Osman." Mendengar ini Frigg bertanya, "Apa? Kenapa? Kenapa Benggi menginginkan itu? Apakah dia akan memancingku ke dalam jebakan lain?" Lalu Benggi berbalik tanya, "Mengapa menurutmu aku membiarkan putriku menikah dengan Aktemur? Untuk Belik Aktemur, pertama, Orhan dan Aladin harus mati. Tetapi jika aku yang melakukan ini, permainanku akan terungkap. Sekarang kamu bisa melakukan ini untuk balas dendammu." Mendengar ini Frigg mengatakan, "Aku memiliki balas dendam untuk diambil dari Osman. Tapi kamu akan membantuku untuk itu, Benggi. Sekarang dengarkan aku baik-baik." Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Dia berkata, "Semuanya dimulai untuk tahta. Mata Naiman tertuju pada tahta putramu, Aladin. Itu membuatnya gila bahwa Gazanan dihormati dengan Islam. Jika kita tidak bersatu, Konya dan semua perbatasan akan mudah ditaklukkan baginya." Mendengar ini Ismihan mengatakan, "Kamu adalah orang yang selalu merusak persatuan, Osman Bey. Akulah yang mendirikan persatuan dan membentuk tentara." Lalu Osman berkata, "Apa yang terjadi dengan tentara? Hah? Kau membuat kesalahan, Fede Sultan. Kamu membuat kami sujud di hadapan yang kejam. Sekarang tidak akan ada kesalahan. Aku akan berjuang untuk kesejahteraan perbatasan, dan kamu akan berjuang untuk kebebasan Konya." Mendengar ini Ismihan bertanya, "Apakah kau menawarkanku untuk menjadi bagian dari persatuan?"
Seketika Osman mengatakan, "Sudah terlambat untuk menawarkan sesuatu. Kamu akan bersatu denganku." Namun Ismihan bertanya, "Bagaimana jika aku tidak mau?" Sahabat kita beralih sejenak ke Inegol. Setelah mendengar semua cerita dari Frigg, Olof berkata, "Aku tidak percaya Bengi, sayangku. Aku tidak bisa mengorbankanmu untuk balas dendam Den." Lalu Frigg mengatakan, "Ular itu menginginkan Belik. Dia tidak berani bermain permainan melawanku. Tapi jangan khawatir, sayang. Aku akan mengirim tentaraku ke kota terlebih dahulu. Lalu, aku akan mengambil anak-anak Osman darinya." Namun Olof berkata, "Tetap saja, kamu harus berhati-hati, Frigg." Dan Frigg mengatakan, "Hari ini, Odin hanya akan membawa kematian bagi orang Turki. Kita akan membakar mereka. Kita akan menghancurkan mereka. Kita akan membunuh mereka dengan senang hati." Sahabat kita kembali lagi ke Osman. Dia berkata, "Jika kamu tidak bersatu denganku, maka mereka akan membakar, menghancurkan, dan membunuh semua orang. Olof, yang kamu manjakan, sekarang dia bersekutu dengan Naiman. Kaisar akan mengirimnya pasukan. Mereka akan bersatu dan ingin menghancurkan perbatasan terlebih dahulu. Kemudian, ketika Konya tidak mendapat dukungan dari sekitar, mereka akan mencoba menyudutkan putramu, Aladin." Mendengar ini, Ismihan bertanya, "Bagaimana kau bisa begitu yakin?" Dan Osman menjawab, "Aku tidak pernah salah, tetapi aku belum pernah melihatmu memilih jalan yang benar, Fede Sultan. Bagaimana jika aku benar lagi?" Mendengar ini membuat Ismihan terdiam sejenak, lalu bertanya, "Apa yang kau inginkan dariku?" Dan Osman menjawab, "Kita akan mengambil Inegol. Kita akan menghentikan Naiman untuk menyatukan pasukan Olof. Tapi, aku ingin kamu terlihat setia kepada Naiman untuk saat ini. Aku ingin kau dan pasukanmu berdiri di sampingku saat aku menyerang Inegol." Mendengar ini, Ismihan berkata, "Kamu bilang bahwa Olof akan menimbulkan masalah bagi kami. Kamu bilang bahwa Konya dalam masalah, dan juga perbatasan. Apakah aku punya pilihan lain, Osman Bey?" Kemudian Osman mengatakan, "Bagus, bagus, Fede Sultan. Setelah matahari terbit, aku akan menunggumu di Karayazi di sekitar Inegol." Lalu Ismihan bertanya, "Bagaimana jika aku datang ke sana dengan pasukan Naiman dan menghancurkanmu? Bagaimana kamu bisa mempercayaiku, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Kamu dapat melakukan apa saja untuk anakmu, Fede Sultan. Untuk Sultan Aladin, kamu akan mendukungku. Kamu tidak punya kesempatan lain." Mendengar ini membuat Ismihan terdiam sejenak, lalu berkata, "Besok aku akan berada di Inegol. Olof masih mematuhiku. Dengan permainan, aku akan mencoba mengambil Inegol tanpa menumpahkan darah." Seketika Osman mengatakan, "Fede Sultan, semua itu terjadi karena permainan sampai sekarang. Hentikan sekarang juga. Hentikan itu. Jika darah perlu ditumpahkan, biarlah tertumpah." Lalu Ismihan berkata, "Kalau begitu, aku akan berada di sana ketika kamu datang. Jika darah harus tertumpah, aku akan menumpahkan darahku terlebih dahulu." Kemudian Osman pun pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, Olof dan para tentaranya mendatangi Calmonu dan menyerang semua orang dengan sangat keji. Mereka membantai semua penduduk, pria, wanita, dan juga bahkan anak-anak tanpa belas kasihan. Sementara itu, Frigg memasuki Yenisehir dalam penyamaran sebagai wanita muslim, membawa karavan atas nama Oktembe dan Bengi Hatun. Kemudian dia berkata kepada tentaranya, "Buka mata kalian, bocah-bocah Osman bisa di mana saja." Kemudian mereka mulai menyebar untuk mencari Orhan dan Aladin. Kembali lagi ke Olof, pembantaian masih berlanjut. Tidak lama Boran, Konur, dan Alpen lainnya datang. Dengan menyerukan takbir Allah, mereka melawan para tentara Olof. Karena jumlah mereka hanya sedikit, mereka memutuskan untuk menyelamatkan anak-anak dan wanita terlebih dahulu untuk membawanya pergi dari sana. Melihat mereka melarikan diri, Olof berkata, "Mereka pikir mereka bisa menyingkir dariku. Aku akan membakar tanah mereka. Aku akan merobek kepala mereka. Semuanya, kita pergi." Kemudian mereka semua pergi dari sana untuk memburu wilayah yang lain.
Sementara itu, di Yenisehir, Frick mulai menjalankan aksinya. Melihat Orhan dan Aladin, dia pun langsung mengejarnya. Namun ternyata itu adalah jebakan. Seketika, Bala datang seraya berkata, "Kemana kau akan pergi, Frick?" Tidak lama Benggi dan Alcecek pun tiba. Melihat itu Frick berkata, "Benggi, aku akan membuatmu membayar untuk ini." Namun Benggi mengatakan, "Permainan sudah berakhir, Frick." Bala juga mengatakan, "Kau telah sampai pada kematianmu sendiri, Frick. Ini sudah berakhir. Kamu akan mati." Lalu Frick berkata, "Apakah kalian pikir aku tidak tahu bahwa kalian memasang jebakan untukku?" Kemudian Frick memerintahkan para tentaranya untuk keluar dari tempat persembunyian mereka. Dan pertarungan pun terjadi di sana. Dengan mudah, Bala dan Hatun lainnya menghabisi semua musuh. Dan tinggallah Frick seorang diri. Merasa dirinya tersudut, Frick berkata, "Kalian tidak bisa membunuhku. Aku tahu segalanya tentang Ismihan. Kalian membutuhkanku, bodoh. Aku akan membunuh kalian semua." Seketika Bala mengatakan, "Diam kau." Kemudian dengan beberapa tebasan, Bala berkata, "Kamu seharusnya tidak menyentuh anak-anakku." Dan dengan sekejap, Frick tewas di hadapan mereka. Beberapa saat kemudian, Osman dan pasukan Alpennya tiba. Melihat ekspresi Malhun yang tidak menyenangkan, membuat Osman bertanya, "Ada apa, Malhun? Apa yang terjadi?" Dengan berat hati, Malhun menjawab, "Osman, Olof, dia menyerang distrik Camonuh. Dia menggerebeknya dengan keji." Mendengar ini membuat Osman sangat kesal, lalu berkata, "Pengecut, jadi dia ingin membalas dendam melalui orang yang tidak bersalah. Hah? Untungnya, kami mengambil tindakan pencegahan. Boran dan Konur ada di distrik itu. Tapi, karena dia melakukan ini pada orang yang tidak bersalah, aku akan membuatnya membayarnya dengan lebih berat." Lalu Malhun berkata, "Semua orang bertugas, Baim. Saudari melakukan pukulan pertama. Para Hatun memikat Frick ke dalam perangkap. Mereka pasti sudah membunuhnya sekarang." Dan Osman menjawab, "Ya, insya Allah, insya Allah." Tidak lama Konur dan Boran datang membawa beberapa penduduk Camonu yang masih tersisa dengan selamat. Melihat itu Osman langsung menghampiri mereka dan berharap bahwa mereka dalam keadaan baik-baik saja. Kemudian Osman meminta Aktemur untuk merawat mereka dengan baik dan meminta Boran untuk merawat luka-luka para Alpen lainnya. Tidak lama Bala dan Aise juga datang. Melihat itu Osman berkata, "Yah, inilah saudari-saudari yang memenggal kepala orang yang kejam." Lalu Bala mengatakan, "Dengan para saudari, kami menghancurkan kepala ular itu, Beim." Mendengar ini Osman mengatakan, "Hei, Masya Allah, Masya Allah." Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.